Hai semuanya, kembali lagi dengan saya di channel YouTube. Ini Ramdan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting, jangan lupa ibadah dan lakukan aktivitas yang bermanfaat ya. Di video kali ini, saya akan membuat resep ide jualan kembali. Resep ini sangat manjur banget. Ini langsung dari penjualnya. Jadi teman-teman jangan skip dan selamat mencoba. Oh iya, sebelum nonton videonya, jangan lupa bantu subscribe, komen, like, and share. Dan jangan lupa ya, videonya jangan di-skip. Thank you. Yang pertama, teman-teman bersihkan ayamnya. Di sini saya menggunakan ayam negeri sebanyak kurang lebih 1 kilo. Nah, yang kedua, ini saya lagi menyiapkan bumbu untuk marinasinya supaya nanti si bumbunya itu meresap ke dalam ayamnya. Tadi ada 7 siung bawang putih, lalu 1 sendok ketumbar, 1 sendok lada bubuk, dan yang terakhir ini adalah garam dan penyedap rasa. Oke, setelah semuanya masuk, kasih air ya. Tapi jangan terlalu banyak. Gunakan aja secukupnya. Ini untuk membantu untuk menghaluskan atau memblender. Nah, setelah semuanya di blender sampai seperti ini, lalu si hasil blenderannya itu dimasukkan ke dalam ayamnya. Nah, ini ayam yang tadi sudah dibersihkan, hasil blenderannya itu dimasukkan seperti ini. Kalau dirasa nanti itu airnya sedikit, teman-teman bisa tambahkan airnya ya. Setelah masuk, lalu ditekan-tekan, agak diaduk, dibolak-balik ya dari atas ke bawah, bawah ke atas supaya nanti si ayamnya itu bisa kerasa bumbunya. Nah, setelah itu teman-teman bisa diamkan selama kurang lebih 4-5 jam supaya bumbunya meresap. Nah, ini proses yang paling penting ya, teman-teman harus perhatikan banget. Yang pertama, tadi siapkan ayam yang sudah dimarinasi, lalu air, dan kita buat bumbu untuk keringnya. Yang pertama tadi ada terigu, saya menggunakan terigu biasa, lalu 1 bungkus masako, 1 sendok teh lada bubuk, dan baking soda secukupnya. Lalu diaduk ya, jangan lupa supaya tercampur dengan baik. Nah, sebelum membuat chickennya, teman-teman siapkan dulu minyak, lalu panaskan ya. Gunakan api sedang, jangan terlalu besar. Nah, setelah itu baru kita buat chickennya. Yang pertama, langkahnya teman-teman masukkan ayam yang sudah dimarinasi satu persatu. Lalu kubur menggunakan terigunya, menggunakan adonannya. Lalu setelah itu ditekan-tekan ya, bolak-balik tekan-tekan kubur lagi supaya si terigunya itu lebih banyak menempel. Nah, kalau sudah seperti itu, teman-teman langsung simpan di air yang tadi sudah disiapkan. Nah, air ini saya tidak gunakan apapun, ini hanya air saja, tidak menggunakan penyedap atau apapun. Nah, setelah itu lakukan untuk kedua kalinya sama dikubur, lalu ditekan-tekan, kubur lagi, ditekan-tekan lagi. Nah, ini proses yang harus teman-teman tidak boleh dilewati. Nah, saya di sini menggunakan rumusnya 2 kali celup ya. Jadi dari ayam marinasi ke tepung, dari tepung ke air, dari air ke tepung lagi, lalu ke air lagi, dan ke tepung lagi, baru digoreng. Itu kenapa seperti itu? Supaya si chickennya itu banyak terigunya. Seperti abang-abang yang lagi jualan di pinggir jalan ya. Nah, itu kan terigunya itu banyak banget ya, full banget, dan malahan si terigunya itu kering, renyah, crispy. Nah, ini prosesnya sama seperti ini. Jadi teman-teman harus bisa menggunakan terigunya itu agak lebih banyak lagi. Nah, di sini saya tidak langsung goreng, tapi saya di sini baluri dulu 4 potong ayamnya supaya nanti digorengnya itu tidak satu-satu ya, melainkan lebih cepat lagi. Nah, ini baru sekali ya dimasukkan ke dalam terigu lalu dicelupkan ke air. Nah, ini adalah proses keduanya. Proses keduanya itu sama prosesnya ya. Kalian bisa masukkan ke tepung keringnya atau ke tepung terigunya yang tadi sudah dimarinasi, lalu ditekan-tekan, dikubur, tekan-tekan lagi, dikubur lagi. Nah,
Hasilnya itu sangat bagus ya, sudah kelihatan. Di sini nanti posisinya itu si ayamnya itu agak terbalut terigu. Nah, jadi seperti kribo-kribo seperti itu ya. Kalau nanti teman-teman pas prosesnya itu tidak dikubur, ditekan-tekan, nanti si terigunya itu tidak akan nempel ke ayamnya. Jadi percuma, nanti hasilnya itu tidak akan kribo seperti abang-abang yang jualan ya. Oke, untuk terigunya di sini saya menggunakan terigu yang curah ya. Ini saya beli di warung sekitar ya setengah atau seperempat. Oke, untuk info bahan-bahannya, ini saya terigu menggunakan terigu yang biasa ya. Saya ini beli di warung. Sebetulnya ini eksperimen ya. Apakah ketika saya menggunakan terigu yang di warung atau terigu biasa itu hasilnya akan bagus? Dan ternyata alhamdulillah hasilnya itu bagus. Jadi tidak kalah ketika kita menggunakan terigu yang bermerek. Jadi untuk modal yang digunakan itu tidak terlalu besar banget. Jadi untuk penjualannya itu bisa bersaing dengan yang lain. Nah setelah itu untuk baking sodanya itu tidak digunakan di air ya, tapi saya campurkan di adonan. Supaya nanti si adonannya itu, si tepungnya itu crispy dan renyah. Kalian wajib coba, asli dijamin ini akan berhasil. Kebetulan ini saya itu proses kedua kalinya. Untuk yang pertama itu saya itu menggunakan tepung yang bermerek dan hasilnya itu enak. Dan ini yang kedua kali saya videokan dan ternyata ketika saya menggunakan tepung yang biasa pun hasilnya sama enak, sama seperti menggunakan tepung yang bermerek. Jadi intinya teman-teman harus melakukan proses yang seperti ini, jangan sampai di skip supaya hasilnya itu bagus. Nah ini proses penampungan yang terakhir ya, ini yang ketiga kalinya. Asli ini sangat kribo banget, kriwil-kriwil banget. Jadi nanti itu tepungnya itu menempel banyak, jadi tidak hanya sedikit. Kalian bisa perhatikan, coba lu lihat. Di sini kribo banget ya. Nah setelah itu teman-teman bisa masukkan ke dalam minyak yang panas. Nah ini asli kelihatan banget ya kribonya. Makanya teman-teman jangan di skip cara pembuatannya. Kalau di skip, saya yakin nanti hasilnya tidak akan seperti ini. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam penggorengan, jangan lupa dibalik-balik ya. Tapi ingat, untuk dibolak-baliknya teman-teman jangan langsung. Nah ini tunggu si bawahnya itu kecoklatan supaya nanti ketika dibalik hasilnya tidak hancur. Karena kalau langsung dibalik setelah dimasukkan ke dalam penggorengan, nanti itu akan hancur. Ya, nah ini hasil setengah jadi ya, ini belum terlalu matang. Nah ini hasilnya kelihatan banget ya, kribo banget, pasti renyah banget ini hasilnya. Ini pun salah satu tampilan yang bisa menarik pelanggan untuk beli ya. Karena kan biasanya kalau chicken itu identiknya terigunya banyak, lalu si hasilnya itu lebih renyah, krenyes, dan garing. Nah, kalau sudah matang, sudah brown seperti ini ya warnanya, teman-teman harus langsung diangkat. Jangan sampai nanti malah menjadi gosong. Karena nanti kalau gosong, si crispy-nya itu, si tepungnya itu akan lebih pahit jadinya. Nah, ini hasilnya ya, bagus banget, cantik banget. Wajib kalian coba di rumah. Oke, saya langsung review. Saya langsung coba si ayamnya. Lihat tuh. Ya, crispy banget ya. Pasti ini enak banget. Jadi teman-teman nanti ketika dicoba jangan sampai si step by stepnya itu terlewati. Nah di sini saya coba dulu. Ini kriuk banget asli. Saya nggak bohong. Ini pun saya ketagihan untuk membuat resep seperti ini. Oh iya, saya pun ini sambil dijual ya. Saya tidak buat untuk makan sendiri, tapi saya pun menjualnya. Apalagi sebentar lagi itu bulan puasa, pasti banyak orang yang bukber. Jadi saya siapkan untuk nanti menjelang pas hari puasa. Nah, bukan luarnya aja yang crispy, tapi dalamnya pun empuk banget dan si bumbunya itu meresap banget. Jadi
gunanya dimarinasi selama 4-5 jam itu, yaitu si bumbunya itu lebih meresap lagi. Nah, ini saya menggunakan sambal bawang ya. Ini enak banget, ini persis banget sambal bawangnya itu harum dan enak seperti geprek bensu. Teman-teman wajib coba. Nah, untuk resepnya saya simpan linknya di atas ya. Nanti teman-teman bisa klik linknya. Jangan lupa juga ya, makan gunakan lalapannya. Ini saya menggunakan timun. Ini dijamin enak banget, sudah pedas, kriuk, dan ini ada lalapannya. Wih, mantap. Nah, lihat. Ih, asli kalian wajib coba. Ini enak banget. Jangan sampai ngiler ya. Oh iya, ngomong-ngomong terima kasih sudah nonton video ini, sudah ikutin video ini. Jangan lupa juga bantu subscribe, komen, like, and share. Dan jangan di-skip ya. Ini sangat membantu banget supaya saya bisa membuat video yang lainnya. Terima kasih. Bye-bye.